Ibu Guru yang hebat. Selamat siang untuk Ibu Ismaili Kori sebagai Kepala Sekolah SD 126 beserta dengan pengajar pelatih saya Ibu Eka Purwasi. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa masih berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Akan menyampaikan visi dan perubahan yang sudah saya pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak di LMS di modul 1.1 sampai modul 1.6 sampai 1.4. Di sini adapun di tujuan diskusi kita, yaitu yang pertama melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi nanti kita sama-sama berdiskusi tentang visi sekolah kita yang terkait dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia ya. Nah, yang kedua yaitu melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah impian dan cita-cita murid dengan tepat. Nah, di sini kita sama-sama juga akan menilai apakah visi sekolah kita sudah sesuai belum dengan siswa atau sudah belum sesuai dengan impian dan cita-cita murid kita. Terus yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dan segala isinya dengan tepat. Di sini kita akan sama-sama juga mencari cara untuk mewujudkan visi dari sekolah kita itu, ya. Kemudian, nah di sini saya punya puisinya yang dibawakan oleh Insinyur Soekarno yang dibuatnya ya. Aku melihat Indonesia. Kira-kira saya minta tolong dari teman-teman di sini yang mau membacakan puisinya untuk kita semua. Ada yang bisa? Ayo. Bisa ya? Ayo dong. Kita sebagai pendidik harus bisa semua. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Oke, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Bu Ayu. Nah, dari puisi tadi kita bisa mengambil makna untuk anak didik kita. Tetapi saya berikan dulu pertanyaan pemantik dari puisi yang Bapak Ibu dengar tadi. Kira-kira makna apa yang ada dalam puisi tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Oh, Ibu Ayu lagi. Ini murid saya yang paling pintar di sini. Karena saya membaca puisinya. Jadi menurut saya makna yang terkandung dalam puisi itu mengenai tentang kebebasan, tentang merdeka. Bagaimana kita itu harus merdeka dan mempunyai kebebasan seperti itu. Oke, ada yang lain mungkin? Maknanya ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Paulina yang telah memberi kesempatan kepada saya. Ketika saya mendengarkan puisi tersebut, makna yang saya tangkap dari puisi itu adalah keberagaman dan keunikan yang ada di Indonesia. Jadi tadi dari pulau-pulau, dari bahasa, dari lagu yang ada di Indonesia itu kita tangkap itulah satu kita Indonesia. Sudah itu ke persatuan yang harus kita bina. Walaupun kita berbeda-beda daerah atau berbeda suku adat, tapi kita harus bersatu. Itu saja, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Ibu kedua ini ya. Nanti kita berikan tepuk tangan dulu ya. Kalau kita lihat dari puisi tersebut, tadi ada tentang sawah menguning, terus gunung menghijau. Kita ibaratkan mereka itu adalah anak didik kita, ya, anak didik kita. Jadi aku melihat Indonesia di situ bukan Indonesianya, tetapi anak-anaknya, impian kita sebagai guru untuk mewujudkan mimpi anak-anak didik kita di masa depan. Itu yang kita petik dari puisi tadi ya. Oke, jika ini ada pertanyaan, ketika dulu kita masih kecil pasti kita ditanya oleh seseorang, mau jadi apa kita sudah besar? Pasti kita punya impian atau cita-cita. Mungkin dari Fani dulu, apa cita-citanya dulu? Kalau saya dulu pernah bercita-cita menjadi polwan, tapi karena semakin besar ternyata fisik tidak mendukung, sudah kelihatan dari sini, maka tidak tahu kenapa menjadi salah jalan. Tapi salah jalannya ke jalan yang benar. Jadilah seorang guru seperti sekarang. Ya, pasti kita punya cita-cita dari awal ya, dari kecil. Nah, pada masa kecil kita pasti pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan, mau jadi apa kita sudah besar? Nah, pada masa ini mungkin sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri ya. Nah, kita akan menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Mungkin jadi dokter, jadi guru. Ada nggak di sini yang dari kecil itu jadi guru, mau jadi guru sehingga sekarang tercapai cita-citanya? Sama seperti saya ya. Saya dulu itu waktu kecil suka sekali main guru-guruan. Main guru-guruan. Nanti kita ngajak teman-teman tetangga, ayo duduk yuk, saya jadi gurunya, nanti gantian. Itu
cita-cita dari saya dari kecil sehingga saya bisa terwujud sampai sekarang ini, ya. Nah, di sini kita di LMS itu pendidikan guru penggerak sudah dipelajari mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya. Ki Hajar Dewantara di sini saya mau tanya dulu, kenal nggak dengan Ki Hajar Dewantara? Ya dong, kenal ya. Siapa sih Ki Hajar Dewantara? Pahlawan pendidikan, ya, atau Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, ia di sini mempunyai visi yang berpihak pada murid dengan menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu apa saja dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ayo, yang sudah belajar, ayo. Apa saja contohnya? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, inovatif, berkebinekaan global. Kita mengenal ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa maksudnya di sini? Artinya adalah anak-anak itu sejak awal sudah didasari dengan iman dan takwa, ya, dan juga berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Apa artinya? Artinya anak itu diajarkan untuk menghargai satu sama lain di antara teman-temannya di dalam kelas. Kemudian gotong royong. Mungkin kita sudah tahu gotong royong itu yang sudah kita terapkan di setiap hari Sabtu, ya. Sabtu. Kemudian ada mandiri. Jadi anak-anak itu kita ajarkan untuk mandiri, belajar sendiri bersama teman-temannya, membentuk kelompok, dan kita guru cuma sebagai fasilitator, atau kita hanya menuntun siswa, bukan untuk menuntut siswa, ya, tapi menuntut siswa supaya anak-anak itu lebih mandiri. Kemudian kreatif di sini anak-anak itu diminta untuk berpikir secara kreatif sendiri sesuai dengan ide yang sudah mereka belajari dari yang kita berikan materinya. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini kita sebagai guru hanya memberikan seperti pertanyaan pemantik, kemudian siswa itu menalarkan sendiri apa maksud dari pertanyaan yang sudah diberikan oleh kita sebagai seorang guru. Yuk kita nyanyi dulu. Itu ada lagu profil pelajar Pancasila. Mungkin teman-teman sudah tahu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita berdiri dulu, kita pakai gerakan, ya. Kalau nggak pakai gerakan kita nggak tahu, ya. Kalau pelajarnya seperti belajar
bertanya lagi, apa itu visi? Ada yang tahu visi? Nanti aja ya. Kalau nggak gini nggak apa-apa. Visi itu adalah hal yang berhubungan dengan tujuan dan segala yang ingin dicapai di masa depan. Ada yang lain? Coba Rizka. Visi menurut saya visi itu adalah cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai yang akan datang. Jadi intinya visi itu adalah tujuan yang ingin dicapai di masa depan itu. Kalau saya tangkap dari pendapat teman-teman ya. Nah, ini saya punya film. Nanti ditonton sebentar. Nanti saya minta cari tahu apa makna dari video yang saya tayangkan. Ini tentang Bernard Bear ya. Mungkin dari sini kita bisa menangkap apa sih makna dari video yang kita sudah tonton tadi. Ada yang bisa? Baik, terima kasih atas kesempatan Bu Paulina. Dari video Bernard tersebut bahwa dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus terus berusaha, ya. Yang dari awalnya dia berusaha dengan palu, terus
gagal, berusaha lagi dan dia mikir apa sih yang bisa, karena alat nggak ada, berarti dia pikir kan bahwa ada kukunya untuk dia berusaha. Jadi belajar dari pengalaman, berusaha, jatuh, terus lagi berjuang hingga bisa mencapai suatu tujuan. Oke, mungkin ada yang lain? Udah bagus jawabannya? Ada yang lain kan? Bu Ira mungkin? Baik, dari yang saya tonton tadi sama seperti Ibu Pedi, bahwa di dalam film tersebut dia ingin mencapai sesuatu, tetapi dia terus berusaha dan berusaha agar dia mencapai suatu cita-cita atau keinginan dia untuk mencapai, walaupun akhirnya yang dicapai itu jatuh, tapi dia kembali. Yang lain mungkin menyampaikan pendapatnya? Nggak ada? Habis itu ada? Nggak apa-apa, coba ya. Jadi setelah saya nonton video tadi, sesuatu itu bisa kita tempuh dengan usaha, dengan berbagai usaha. Tetapi jika sesuatu itu sudah dicapai, sebaiknya kita tetap rendah hati atau lebih tidak sombong, karena sesuatu yang akan disombongkan itu akan jatuh dengan sendirinya. Benar sekali pendapat dari teman-teman di sini, bahwasanya yang pertama tadi usaha itu mudah dicapai jika kita punya keinginan ya. Nah, tapi kalau kita sudah mencapai di puncak, jangan kita terlalu sombong. Nanti suatu saat itulah yang akan menggulingkan kita ke arah yang lebih rendah lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu juga visi ya. Seperti itu juga visi. Nah, kalau tadi itu visi yang sudah disampaikan teman-teman. Nah, di sini adalah visi adalah tujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Jadi dimulai dari warga sekolah dulu untuk mencapai suatu visi. Kemudian perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini, sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri, ya. Di mana sekolah kita ini sudah punya komunitas praktisi. Nah, di situ kita sudah bersama-sama menyusun visi sekolah, ya, yang dilakukan secara konsisten dan secara terus-menerus kita lakukan. Nah, di situ nanti kita akan bersama-sama menyusun, mewujudkan visi tersebut agar dapat diterapkan untuk anak didik kita nanti. Nah, di sini ada kalimat rumpang, artinya kita perlu mengisi titik-titik di situ, yaitu masih rancu kalimatnya. Ada 6 soal mengenai kalimat rumpang. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Ibu ya. Silpi mungkin. Terima kasih Bu Formina. Kalau saya itu memimpikan murid-murid yang mempunyai motivasi belajar tinggi, kemudian berakhlak mulia, anti pembulian dan saling membantu bersama. Jadi murid-murid itu harus mempunyai akhlak mulia, seperti itu ya Bu ya. Ada yang lain yang berbeda mungkin, Ibu Mona? Kalau saya sendiri, saya memimpikan murid-murid yang tentu saja tidak ini ya, pasti yang cerdas, yang kreatif, terus yang inovatif, kemudian yang mandiri. Mau memimpikan anak-anaknya nanti menjadi yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Ada yang lain? Terima kasih Bu Paulina. Kalau saya memimpikan murid-murid yang selalu bahagia dalam menuntut ilmu, berkata sopan dan baik, berpikir
Jadi menurut Ibu Desi, dia tadi memimpikan anak-anak yang bahagia. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah bukan karena tekanan ya. Oh, ketemu ibu itu, tiap hari bosannya, aku takut. Katanya ya, itu aku. Tapi enggak, kayak ini mulutnya aja cerewet tapi hatinya merah ya. Jadi anak-anak itu datang ke sekolah harus bahagia dulu ya, jangan karena tekanan, karena takut ya, itu dia. Kemudian saya punya pertanyaan kedua. Saya percaya bahwa murid adalah, kalau saya mempercayai murid itu adalah anak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka punya potensi untuk menggali pengetahuan mereka sendiri di dalam belajar. Nah, saya mau tanya nih, kalau teman-teman di sini, saya percaya bahwa murid itu yang bagaimana? Baik, terima kasih Bu Pamina. Menurut saya itu percaya bahwa murid itu adalah aset bangsa yang akan menjadi penerus dengan berbagai macam karakteristik yang beragam. Kalau menurut Ibu Fani tadi, mereka adalah aset, jadi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa untuk meneruskan cita-cita dari yang sudah di atasnya, seperti itu. Ibu Mona, Ibu Fani, yang lain? Yuli? Saya percaya bahwa murid itu semuanya diberikan kemampuan dan kompetensi yang bagus, baik, cerdas. Tapi kadang-kadang mereka sendiri tidak menyadari hal itu. Tidak menyadari itu akhirnya mereka malas, tidak percaya diri. Sebenarnya mereka bisa. Kan tidak ada anak yang dilahirkan di dunia ini dengan ketidakbisaan. Cuma itu tadi, karena di kelas mungkin mereka tidak tampil, tidak seolah mereka itu tidak pintar. Padahal semua murid itu memiliki kemampuan, kompetensi yang bagus. Ya, kalau menurut Ibu Yuli tadi, anak-anak itu sering tidak percaya diri ya. Kalau kita suruh, tidak bisa Bu, kalau aku. Nah, bagaimana caranya kita seorang guru bisa memotivasi mereka? Kita kasih semangat untuk anak-anak itu, ayo kamu bisa. Seperti itu ya. Kalau saya di kelas, kalau anak itu belum bisa, belum mau, ayo harus mau. Seperti itu ya. Bukan sekarang saja, nanti kamu bisa belajar. Nah, kita caranya menunjukkan, kita ambil nih anak yang kreatif, anak yang berani dulu. Kita kasih contoh, tuh lihat, si itu berani loh, kamu kok gak mau, padahal kamu bisa. Seperti itu, kita kasih semangat ya. Terus yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan apa? Saya mengutamakan apa dulu nih kalau di sekolah ya? Yuk, apa yang bisa? Terima kasih Bu. Kalau di sekolah saya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Karena mengutamakan kepentingan bersama akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antara semua warga sekolah. Contohnya, sikap siswa yang berteman dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku ataupun kaya, miskin dan sebagainya. Dan satu lagi contohnya itu misalkan membantu sesama teman tanpa mengharapkan imbalan. Ada teman yang kesulitan, tidak bantu tanpa mengharapkan embel-embel apapun. Seperti itu. Benar sekali. Kita juga mengajarkan siswa dulu ya di kelas bagaimana cara menghargai teman-teman yang tidak saling ngejek. Ya biasanya kan anak-anak di kelas tuh saling ngejek ya. Tidak bisa baca, tidak bisa baca gitu ya. Nah, itu ada anak saya seperti itu, saya berikan pengertian, tidak boleh seperti itu. Tetapi balik sendiri ke dirimu, bagaimana jika kamu tidak bisa membaca? Nah, seperti itu ya, kita berikan contoh dulu dengan mereka. Nah, nantinya mereka akan sadar nih,
oh iya ya, kalau saya ngatain dia itu seperti ini sakitnya gitu ya, sakitnya di sini bukan di mana-mana ya. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa? Bu Silvi mungkin? Di sekolah saya mengutamakan, karena saya sebagai seorang pendidik maka mendidik sebagaimana layaknya orang tua di sekolah. Jadi sebagai seorang pendidik menginginkan anak itu benar-benar mempunyai motivasi belajar tinggi, berkarakter yang baik, dan sebagainya. Kalau menurut Ibu Silvi itu kita adalah orang kedua dari orang tua mereka di sekolah, seperti itu Ibu. Nah, kita juga akan mendidik siswa, membimbing mereka, bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik. Itu peran guru yang paling penting adalah mendidik karakter mereka sehingga menjadi yang lebih baik ya. Nah, next, murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid di sekolah saya sadar betul bahwa ya Ibu Ayu mungkin. Terima kasih kepada Ibu Paulina. Kalau saya, menurut saya murid di sekolah saya itu sadar betul bahwa jika kita belajar itu harus diimbangkan dengan adab atau sikap yang baik juga kepada teman-teman dan kepada guru. Karena ketika kita sikapnya tidak baik, maka ilmu yang akan disampaikan pun akan susah masuk ke murid-murid. Jadi murid itu sadar betul bahwa ilmu pengetahuan juga harus diimbangi dengan adab dan akhlak yang baik. Benar sekali kata Ibu Ayu tadi, tidak hanya pendidikan atau pengetahuan umum saja, tetapi harus diimbangi dengan akhlaknya ya di kelas. Mungkin Ibu Iin bisa jawab lagi pendapatnya? Ya, menambahin. Ini menurut pemikiran saya ya, Paulina, terima kasih kesempatannya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu sadar bahwa pendidikan itu sangat bermanfaat bagi mereka ya. Karena di sekolah itulah mereka dapat bersosialisasi dengan teman, sebaya bermain dan juga belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi intinya adalah bersosialisasi dengan teman yang lainnya, seperti itu Ibu ya. Kita juga bukan hanya siswa yang dapat berkolaborasi, tetapi jika kita juga sebagai seorang guru bisa berkolaborasi antara satu dengan yang lain, agar visi yang sudah kita bacakan tadi itu bisa tercapai ya. Next. Nih, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk, ayo siapa yang bisa? Ayo Ibu Mona. Kalau menurut saya, kita dan warga di sekolah atau guru-guru lain itu yakin untuk bisa mengembangkan dan memajukan anak bangsa agar anak-anak lebih kreatif, terampil, inovatif, sesuai minat bakat mereka. Jadi Ibu Mona itu diasah dulu ya keterampilannya ya, supaya anak itu memiliki kreatif dan juga rasa percaya diri, supaya mereka mandiri dalam kedepannya. Seperti itu Ibu Mona? Iya. Ada yang lain mungkin? Oh, Ibu Iska. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk kita percaya bahwa kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, kompeten, terampil, serta menciptakan sikap dan perilaku religius yang sudah ditanamkan dari sejak dini ya, untuk kedepannya, untuk masa depan mereka. Oke, berarti yang diyakini oleh Ibu Rizka itu adalah religiusnya. Kita mengajarkan akhlaknya dulu dan religiusnya kepada siswa. Seperti itu Ibu? Iya.
saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa ya? Oke, terima kasih Bu Paulina. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kita harus saling memahami dan menghargai sesama warga sekolah. Tidak lupa juga untuk selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Berarti menurut Ibu Fani tadi saling memahami dan menghargai sesama warga sekolah. Artinya di sini yang seperti saya bilang tadi harus bisa berkolaborasi, saling membantu ya untuk mencapai visi yang akan dicapai. Seperti itu Ibu Fani ya. Ya, kalau menurut Ibu Ira gimana? Kalau menurut saya itu harus bertanggung jawab juga yang harus dilakukan. Karena kan bukan hanya bersosialisasi sama-sama guru, tapi harus juga bertanggung jawab. Menurut Ibu Ira itu harus bertanggung jawab. Kita juga mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab ya. Misalnya kita memberikan tanggung jawab kepada mereka itu piket kelas. Ya, tanpa disuruh lagi mereka harus sudah setiap hari melakukan piket kelas tanpa disuruh. Itu sudah menjadi sebuah pelajaran untuk tanggung jawab di dalam kelas. Nah, ini adalah visi sekolah kita, ya. Mungkin bisa dibacakan oleh Ibu Ayu. Visi sekolah kita, ya. Terima kasih kepada Ibu Paulina. Baiklah, visi SD Negeri 1 Palembang. Yang pertama itu bertakwa, kemudian berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan berasaskan profil belajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui tadi, profil belajar Pancasila tadi ada 6. Ya. Visinya bertakwa, berprestasi, berkarakter, berwawasan lingkungan yang berasaskan profil pelajar Pancasila. Ya, kita lihat di sini, kita buka satu-satu, kita bahas satu-satu visinya. Nah, ini kegiatan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwanya. Kita sudah melakukan hal ini, kegiatan ini di sekolah, seperti pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran, itu sudah dilakukan kan? Ya. Yang kedua, membaca Yasin bersama setiap hari Jumat, itu pasti sudah ada. Terus membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Anak-anak disuruh bergantian kan? Sehari ini hari Senin kelas ini, nanti besok beda lagi. Jadi anak itu sudah diajarkan untuk membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. Terus mengadakan kegiatan keagamaan, misalnya pesantren kilat. Ya, kita sudah melakukannya pesantren kilat. Nah, ini sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila kan? Sudah. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, ini anak aku. Berprestasi, ya. Di sini contohnya kegiatannya kita sudah mengikuti berbagai macam lomba antar sekolah. Nah, kemarin kita sudah membimbing anak-anak itu mengikuti lomba berbahasa Palembang. Jadi setiap guru kita membimbing mereka agar bisa mengikuti lomba tersebut. Terus yang kedua, menjadi petugas upacara setiap Senin. Itu sudah menjadi prestasi ya. Anak-anak itu juga dituntut untuk berani, untuk diajarkan berani. Mereka ditugaskan untuk supaya menjadi pemimpin nantinya, ya, sudah diajarkan. Oh, nanti dulu sebentar ya. Lupa. Nah, jadi bertakwa tadi. Kira-kira masih ada nggak yang perlu ditambahkan kegiatannya untuk visi kita ke depan? Kira-kira apa? Coba Ibu Ayu, mungkin ada ide? Kalau menurut saya untuk yang pertama itu kurangnya sedekah. Artinya harusnya harus ada kebiasaan memberikan infak setiap Jumat. Jadi kita ada sedekah Jumat seperti itu.
Memang sekolah kita sudah mengadakan infak tapi belum aktif ya. Nanti kita untuk visi yang ke depan mungkin bisa mengadakan infaknya secara rutin di hari Jumat ya. Itu nanti bisa ditambahkan di sana. Itu menjadi sebuah perubahan positif nantinya. Nah yang tadi, yang berprestasi tadi mungkin ada kegiatan yang masih perlu ditambahkan mungkin? Ya. Mungkin lakukan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat anak. Jadi dari dulu anak-anak yang kayak itu kan Prestasi misalkan dia pintar puisi, di kelas kita tahu anak-anak yang pintar puisi berarti digali bakatnya untuk puisi, ikuti ekstrakurikuler baca puisi ataupun yang lain kayak menyanyi dan sebagainya. Jadi diadakan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat anak. Memang sekolah kita masih belum ya mengadakan ekstrakurikuler. Semoga saja nanti menjadi visi kita supaya bisa diadakan ekstrakurikuler untuk menggali minat dan bakat anak itu agar lomba-lomba itu langsung dikirim gitu ya dari yang sudah kita adakan ekskulnya di sekolah ya. Nah ini berkarakter itu banyak ya contohnya bisa jujur, apalagi tidak saling mengejek, berkarakter. Nah ini contoh kegiatannya, kita mengadakan upacara bendera setiap hari Senin. Nah kira-kira kalau mengadakan upacara bendera setiap Senin itu profil pelajar Pancasilanya ya bagaimana? Memupuk apa? Berkebinekaan global, ya dimensinya adalah berkebinekaan global. Kalau kegiatan ekskul pramuka setiap Sabtu, kira-kira apa? Mandiri, boleh mandiri. Terus melakukan kunjungan ke panti asuhan untuk memberikan bantuan sosial. Ini sudah kita lakukan ya. Kemarin terakhir ke panti asuhan mana itu kita mengirimkan baju-baju dan sembako ya. Yang di sini berkarakter ada kegiatan yang masih perlu kita jadikan visi ke depan. Kalau menurut saya itu melakukan pembiasaan literasi paling tidak 10 sampai 15 menit. Karena kan kita tahu nih, menurut survei Indonesia ini termasuk negara yang minat bacanya rendah. Tapi sebenarnya kalau ada diskusi itu banyak minat baca itu sebenarnya besar, cuma itulah tadi. Iya. Kita tambahkan nanti literasi misalnya itu 15 menit ya, 10 sampai 15 menit kita adakan dulu sebelum pembelajaran mungkin. Ada yang lain mungkin yang berkarakter bisa ditambahkan? Saya ada di sekolah ini mengadakan kayak kejujuran. Jadi di situ anak-anak bisa melatih kejujurannya dalam malu-malu. Iya, itu kita bisa terangkan ya kantin kejujuran. Itu melatih kejujuran anak ya, supaya mereka tahu tuh kalau bohong bagaimana ya. Itu bisa ditambahkan nanti visinya. Terus di sini berwawasan lingkungan. Nah, di sini kegiatannya sudah kita lakukan yaitu melakukan Sabtu bersih. Terus melakukan piket kelas itu pasti sudah ada. Terus yang merawat tanaman yang ada di depan kelas masing-masing. Kita lihat sendiri, apalagi kemarau seperti ini ya. Kita sama-sama berharap kita juga memimpin anak itu supaya kita bisa memberikan edukasi. Setiap harinya tanaman itu disiram. Andaikan kalau kita tidak minum gimana rasanya? Haus enggak? Nah, kita ajarkan seperti itu ke anak. Ya, oh iya bu, haus pasti. Nah, begitu juga dengan tanaman. Ayo kita mari menyiram tanaman. Paling tidak sesuai dengan tiket kelasnya setiap hari gitu ya. Ada yang perlu ditambahkan di sini berwawasan lingkungan mungkin
ada kegiatan yang masih kita perlu pikirkan sama-sama? Pengawasan lingkungan. Oh, pemanfaatan sampah ya, sampah ini sudah membunuh ya. Ya benar. Kita jadikan misi, suatu visi supaya sampah itu tidak bertumpuk, kita olah menjadi pupuk ya, pupuk kompos. Nanti yang barang-barang plastik atau kardus kita jadikan kerajinan tangan ya. Kita sudah sesuai dengan P5 kita ya, yang kelas 1 dan 4 itu kita sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka, yaitu pengolahan sampah organik dan anorganik ya. Kelas 1 itu kita hanya memilah sampah. Kemudian di kelas 4 kita sudah mengolah sampah yang dari plastik dan kardus itu menjadi barang yang bernilai, supaya anak-anak itu juga sadar ya kalau sampah itu juga punya nilai ya. Nah, kalau kita lihat tadi visi kita yang sudah dijabarkan tadi ada bertakwa, berprestasi, berkarakter, dan kemudian berwawasan lingkungan. Saya punya pertanyaan seperti ini. Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita kita yang ingin capai dari mereka? Sudah belum tercapai visi kita itu? Bagian sudah pasti ya. Karena sudah dilaksanakan kegiatan tadi, tetapi masih ada visi yang perlu kita tambahkan ya. Berarti sudah ada kan ini? Di kelas kita masing-masing apakah sudah menggambarkan seperti ini? Sudah. Kita harus sudah. Kenapa harus sudah? Karena dari awal itu kita seorang guru diajarkan untuk membimbing, mendidik, serta menuntun anak-anak didik kita itu supaya menjadi manusia yang berkarakter ya. Nah, ini pertanyaan kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Maksudnya seperti ini, apakah visi yang sudah kita jalankan ini ada yang berbedakah dengan sekolah lain? Atau kita punya keunggulan nih, kalau di sekolah lain belum nih yang mengadakan yang seperti ini, tetapi sekolah kita sudah punya keunggulan seperti ini? Ada yang berpendapat mungkin? Pasti ada. Masih ada. Contohnya saya berikan seperti ini. Ya tadi pengolahan sampah belum tentu ada di sekolah lain, tapi kita sudah mau mulai dari kelas 1 dan kelas 4 dan yang kecil-kecil dulu ya. Nah itu pembedanya dari sekolah satu dengan yang lain. Yang kedua mungkin dari sarana dan prasarananya. Kita sudah lengkap, bisa menggunakan proyektor, bisa ada yang ini, bisa ada layar tancapnya, kalau bahasa Palembang itu ada layar tancapnya. Ini bisa kita gunakan, seorang guru ya, bisa digunakan di dalam kelas, itu dimanfaatkan ya, supaya visi yang tadi bisa kita wujudkan, bisa lewat dari sarana dan prasarana yang kita punya di sekolah itu ya. Nah, apakah visi sekolah tadi sudah berpihak kepada murid? Sudah. Contohnya apa coba? Sudah berpihak kepada murid. Menurut saya contohnya berkarakter. Kita mengajarkan kepada murid untuk selalu berdoa, tidak lupa, kemudian kebiasaan-kebiasaan lainnya seperti kayak berprestasi, kemudian ya, yang berdoa lagi. Mungkin Bapak Ibu mau nambahkan? Yang dari kelompok sini ayo, jangan marah ke situ ya. Ayo.
sekolah kita kan sudah ada kantin juga, menerapkan begitu, bisa juga menerapkan kejujuran tadi kan. Sering pas keluar main itu rame-rame, kali ini, tapi tidak tahu dia benar dia atau tidak. Nah, jadi menurut saya murid itu sudah menerapkan kejujuran tadi. Sudah menerapkan pasti ya di sistem negara. Nah, jika visi sudah berpihak pada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi. Maksudnya di sini bagaimana cara kita, apa sih cara yang kita gunakan supaya visi tadi sudah berpihak kepada murid, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada teman-teman di sini caranya bagaimana? Ya, terima kasih Bu Pau. Jadi kayak kita itu harus memberikan contoh dulu sebagai pendidik. Contohnya kita, jika visinya misalkan kayak berkarakter, apa minat tadi misalkan yang ditambahkan pembiasaan literasi 15 menit, kita harus membiasakan anak murid untuk membaca, dengan kita juga cinta untuk membaca. Jadi kita harus membiasakan diri kita, memberi contoh atau teladan bagi murid agar murid bisa mengikuti, atau oh gini ya, misalnya kayak membuang sampah, nah kita dulu yang buang sampah, kita dulu yang piket, baru anak-anak murid kita ajak. Jangan kita merintah, nyuruh, tapi kita tidak memberikan contoh seperti itu. Kalau saya pribadi lebih ke mengajarkan mereka mandiri. Contohnya pada saat pembiasaan doa bersama pada pagi hari. Jangan kita terus sebagai guru yang memimpin doa teman-temannya. Kita ajak mereka, siapa yang berani buat maju ke depan, buat memimpin teman-temannya membaca doa bersama. Itu kan sudah menjadi pembiasaan dan membuat mereka lebih percaya diri dan mandiri. Kemudian pada saat untuk berprestasi di bidang studi tertentu, ada yang namanya pembacaan pidato, itu ada praktiknya kan. Nah, di situ juga kita melatih mereka untuk berani maju, berani buat percaya diri, terus berani bagaimana cara mereka menangani teman-teman mereka, kegugupan mereka, kalau mereka maju ke depan itu bagaimana. Jadi pada saat mereka tidak maju ke depan, mereka bisa lebih menghargai teman-teman mereka yang sedang maju ke depan. Berarti dari gurunya dulu ya, harus memberikan motivasi kepada siswanya, menjadi teladan dulu ya, seperti itu. Harus memberikan motivasi kepada siswa, jangan takut, jangan malu gitu ya. Saya dulu malu loh Bu. Iya, kalau suruh guru maju, belum pernah duluan. Tetapi tidak tahu sampai besar ini saya sudah berani, mungkin dimotivasi terus ya oleh PK tuh, motivasi terus. Walaupun tidak, harus itu. Boleh, silakan. Terima kasih kepada Ibu Paulina yang telah memberikan kesempatan ke saya. Dari masukan dari guru-guru tadi itu menurut saya bagus. Harusnya dari gurunya dulu yang memberikan teladan kepada siswa. Tapi di sini saya akan menambahkan, benar kata Ibu Desi tadi, murid itu harus bahagia dulu kalau dia ke sekolah. Bahagia dulu. Jadi kita sebagai guru yang ada di lingkungan sekolah itu harus menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib dan aman dan nyaman dalam mendukung kualitas belajar peserta didik kita di sekolah. Jadi kita juga sebagai guru harus menciptakan lingkungan ya yang baik. Sudah itu kita juga harus menumbuhkan sikap. Jadi kita motivasi siswa tersebut untuk bisa giat belajar, berkompetensi secara sehat, ya, dan berdaya juang tinggi dalam belajar. Itu saja. Terima kasih. Terus sekali kata tadi kita harus menciptakan suasana yang kondusif dulu ya. Jangan langsung datang-datang langsung kasih pelajaran, tidak. Tetapi kita berikan dulu motivasi.
kita juga tidak takut untuk belajar. Kadang di kelas itu anak saya itu ada kalau disuruh nggak bisa. Di situ mereka apa aku? Nggak galak ya. Wih kata atau ibu tidak gigit tidak. Ayo bisa gitu ya. Kita harus berikan motivasi dulu. Jangan takut. Salah juga enggak dimarahin. Itu kan pendapat kamu. Nah, itu ya kita ciptakan suasana yang kondusif supaya anak-anak itu bisa menciptakan kebahagiaannya dulu saat menerima pelajaran. Nah, di sini kalau jika belum, tadi kan kita jawabnya sudah nih. Kalau belum berpihak pada murid, ajak warga sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah visi dirumuskan, ajak warga sekolah melakukan identifikasi dan mengembangkan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Di sini kalau belum sesuai dengan visinya, visi sekolah itu belum sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita bisa mengajak warga sekolah kita untuk mengadakan rapat untuk menyatukan pendapat, menyatukan visi apa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang kita punya di sekolah ini. Ya, kalau itu belum, tapi sekolah kita sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini penerapan ke depan atau rencananya. Rencana kita ke depan. Apa harapan Bapak Ibu ke depannya untuk visi sekolah? Apa yang perlu kita lakukan untuk visi itu bisa kita capai, bisa tercapai sama-sama? Kira-kira ada pendapat teman-teman di sini? Apa yang harapan kita? Bagaimana ke depannya? Yuli mungkin belum ketemu. Harapannya bagaimana? Ayo lagi dia yang paling berdoa. Ayo jawab. Baiklah, terima kasih kepada Bu Polina. Kalau saya, harapan saya ke depannya untuk visi sekolah itu program-program yang sudah ada itu tetap dijalankan dan ditambahkan seperti tadi ada beberapa poin-poin penting yang ditambahkan kayak tadi yang pertama tadi infak setiap hari Jumat, kemudian pembiasaan literasi selama 10-15 menit seperti itu. Oke, ya harapannya berarti kita harus mendukung setiap visi dan impian siswa itu, ya, supaya visi yang sudah ada di sekolah itu bisa memang tercapai. Bukan hanya visi, bukan hanya seperti plakat yang ada di depan dipajangkan gitu, bukan, tetapi kita harus memajukan visi itu supaya visi itu memang sesuai dengan sudah berpihak kepada murid kita, ya. Oke, yang terakhir. Nah, refleksi apa yang kita bisa dapatkan dari kegiatan diskusi ini? Ayo, refleksinya apa sih yang didapatkan dari diskusi ini? Itu loh refleksi. Saya sudah mempelajari ini, saya mendapatkan ini loh. Gitu. Ayo, Bu Baby. Terima kasih Bu. Menurut saya ini refleksinya kita harus sadar bahwa ke depannya dari apa yang sudah kita dapatkan hari ini kita bisa menerapkan dengan baik untuk mencapai visi tersebut. Adanya kerjasama antara guru satu sama lain, jangan mengedepankan ego. Mau kayak gini, jadi harus saling kerjasama untuk mencapai tujuan atau visi tersebut. Kita juga harus menjadi guru teladan. Benar ya, refleksinya itu sama-sama berkolaborasi ya, jangan meletakkan ego sendiri, nggak mau. Kalau diajak kolaborasi, saya nggak mau, apa sih itu, gitu ya. Kita harus sama-sama berkolaborasi. Mungkin ada yang lain dan sebelah sini.
saya merefleksikan kalau kegiatan hari ini kita sudah mendapatkan ilmu bagaimana cara mewujudkan cita-cita murid kita melalui visi sekolah yang sudah kita buat. Nah, ya itu sudah pembelajarannya. Oke, saya rasa cukup Ibu diskusi kita hari ini. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk semuanya, semua kerjasamanya dan sumbangsinya ya dalam berpendapat. Saya serahkan kepada Ibu Eka. Oke, baik, terima kasih Bu Paulina, terima kasih Ibu semua, guru hebat ya di sini. Sebenarnya saya makan saja ya. Kalau dari segi visi sebenarnya kalau kita bayangkan itu seperti kita mau bangun rumah. Ketika fondasi itu tidak kuat, apakah yang terjadi dengan rumah itu? Iya. Dan di visi itu sebagai sebuah kita harus membayangkan suatu visi itu kita harus menyamakan dulu satu tujuan. Tapi kalau udah visinya sudah wow, tetapi di dalamnya, di isinya itu tidak satu visi dan tidak satu tujuan, apakah yang terjadi? Akhirnya tidak akan tercapai semua itu. Saya lihat tadi di sini programnya ada bagus. Seperti ada Jumat ya, Jumat Infak. Kalau kami sudah ada, Bu, kami Jumat berbagi. Kalau kami Jumat bagi itu nanti hasilnya, anak itu setiap hari Jumat melakukan Jumat berbagi. Sebulan sekali itu akan disumbangsikan ke yayasan anak-anak yatim. Itu yang sudah kami lakukan. Terus di sini juga bukan hanya sekedar kolaborasi, intinya yang utama itu kita ke sekolah dulu. Itu Ibu Paulina itu dicatat, maksudnya teman-teman yang tadi program-programnya mereka udah mengidentifikasi, udah melihat dari kelas yang dari sisi muridnya ya Bu, bagusnya seperti ini, kegiatannya seperti ini, itu disebutkan, dilaporkan, dijelaskan dengan kepala sekolah. Mungkin perubahan itu mungkin bisa ditambahkan dengan kepala sekolahnya, jadi untuk memang perubahan yang terbaik di sekolah kita ini. Nah terus bukan hanya sekedar kita saja kolaborasi, poin utama itu mitra dengan kedua orang tua. Yang pasti itu orang tua Bu, itu terutama. Kenapa? Anak itu lebih banyak di rumah dibandingkan dengan kita tidak bisa memaksa. Oke, kita maksa dan di atas, oke dia di sekolah seperti itu, tapi di rumah apakah dia seperti itu? Nah, oke Bu, maksudnya buang sampah. Ketika dari Ibu Paulina mengawasinya sana, oke dia buang sampah, diambil sampahnya ditaruh di kotak sampah. Ketika di rumah beda, karena karakternya itu kan beda. Karena kita dibutuhkan itu kan tadi mitra kerja sama dengan orang tua. Benar, ketika visi itu sudah ada, sudah digunakan, sudah disepakati, kok gimana? Boleh Bu disosialisasikan dengan orang tua. Jadi sama-sama menyatukan hati dengan warga sekolah semuanya. Percuma Bu, kalau kita tidak satu hati. Kalau penanya guru penggeraknya sendiri di sini, nilai tidak satu hati ya percuma juga. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Sama seperti dengan tadi ya. Semakin dia naik sendiri, itu udah naik puncak. Dia jatuh sendiri dia ya, seperti itu. Walaupun strateginya udah paham dia ya, tapi dia sendiri mempergerakan. Kita tidak bisa sendiri mencapai suatu visi. Jadi kita itu membutuhkan rekan. Semua rekan keluarga sekolah itu satu padu, satu hati, satu visi, satu misi, satu tujuan. Insya Allah itu menjadi perubahan yang baik untuk anak didik kita. Itu benar yang tadi Ibu katakan. Saya tempatnya di dari seperti tadi kebiasaan itu benar. Guru-guru yang teladan baru anak didik kita. Sebenarnya itu benar Bu. Tetapi terkadang kita ego ya. Karena kita kadang-kadang saya sendiri pun ucapan kita soal guru terkadang kamu jangan seperti itu sama anak didik kita, tetapi dia merasa dia direndahkan. Akhirnya dia apalah ibu ini, aku buang sampah saja diocehinnya seperti itu. Jadi kita merendahkan di saat itu dan dia besok tidak mau sekolah lagi. Atau kita suka marah. Kadang ada yang aneh suka guru yang marah Bu. Tapi marahnya situ bukan marah yang sangat tuh bukan. Dia tuh marah tapi senyum gitu. Kata-katanya agak tegas tapi ada senyumnya sedikit seperti itu. Bu Paulina tidak sama kan Bu? Oh tidak. Oke baik. Iya. Oke baik. Intinya di sini saya ucapkan terima kasih Ibu. Di sini kita hanya berdiskusi bersama-sama membahas perubahan. Saya sudah terbayang nih. Guru-gurunya yang pada semua Bu Paulina sudah terbayang untuk anaknya sendiri, anak didiknya itu mau kegiatan seperti apa.
dikuatkan, jadi satu hati satu tujuan. Mudah-mudahan kepala sekolahnya satu hati dengan guru-gurunya, jadi perubahan itu akan berjalan dengan baik seperti itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan Ibu. Mohon maaf bila ada kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan pada ibu-ibu semua saya mohon maaf Ibu. Dan saya ada hilang, ada kata, leceh, maaf Bu ya. Apa saya dikil, tidak, saya mohon